balik kepada patung yang paling gede itu karena saya utuh dewe. Fayarawna ma fa'ala bi ghairihi, mereka melihat apa yang ma fu'ila bi ghairihi, apa yang telah terjadi pada selain patung yang gede tersebut. Qalu, mereka mengatakan ba'da rujuihim, setelah mereka kembali, wa ru'yatihim, dan mereka melihat ma fu'il, yani apa yang terjadi. Setelah mereka balik pulang melihat ke tempat yani ibadah mereka melihat patung-patung itu semuanya hancur kecuali paling gede. Mereka mengatakan man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang berani melakukan perbuatan semacam ini kepada Tuhan-Tuhan kita, innahu laminal zalimin fihi, dia itu pasti orang yang zalim. Qalu, mereka mengatakan ay ba'luhum li ba'd, mereka itu akhirnya saling ngomong antara mereka. Sami'na fatan yadhkuruhum, kita mendengar ada seorang pemuda yang yadhkuruhum, yang nyebut-nyebut tentang patung-patung kita itu, yaibuhum, mencela patung-patung kita itu. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kita itu dengar ada seorang pemuda yang enggak memuji patung-patung kita, enggak menyanjung patung-patung kita, tapi malah mencela, namanya Ibrahim. Mereka mengatakan siapa lagi kalau bukan dia. Yani siapa lagi? Yani kalau bukan dia. Qalu, mereka mengatakan fa'tu bihi, datangkan dia ke sini. Ala a'yunin nas, di hadapan semua manusia, bukan di sidang tertutup, tapi sidang terbuka, semua orang tahu, lahiran, nampak. La'allahum yashhadun, semoga mereka bisa menjadi saksi peristiwa ini. Alaihi annahul fa'il, menjadi saksi bahwasanya dialah pelaku perbuatan tersebut, Ayat semacam ini diambil faedah oleh sebagian para ulama, bolehnya yani untuk melakukan proses hukum kepada orang yang diprediksi kuat pelakunya, meskipun nggak ada bukti yang nyata, tapi prediksi kuat yani terjadi, karena perbuatan mereka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terhadap Nabi Ibrahim itu nggak ada bukti sama sekali, tapi yang satu daerah ini yang jelek-jelekkan patung kita hanya dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Itu gambarnya. Kalau mereka mengatakan lahu ba'da iftiyanihi, setelah Nabi Ibrahim datang, mereka mengatakan setelah Nabi Ibrahim datang, a anta bitahqiqil hamzatain wa ibdal tsaniyati alifan, yani wa tashil wa idkhal al alif bainal musahhalah wal ukhra wa tarkih. Bitahqiqil, bacaan aja ya Wan. Apakah dibaca anta atau anta, gitu ya? Atau yani enggak dipanjangkan tapi hamzah yang kedua itu ditashil. Sebagaimana yang kita katakan tadi, itu model-model bacaan yang ada di sini. Anta bitahqiqil hamzatain, dengan mentahqiq dua hamzah. Wa ibdalis tsaniyah alifan, dan mengganti, bacaan yang kedua adalah mengganti alif yang kedua, hamzah yang kedua menjadi alif. Hamzah sama alif itu bedanya apa? Kalau hamzah itu berharokat, kalau alif tidak berharokat. Yani, dan termasuk yani kalau bisa diharokati itu namanya hamzah. Kalau tidak bisa diharokati itu namanya alif. Nah, apa mau? Taib. Yani anta atau ditashil. Tashil itu huruf yang kedua enggak dipanjangkan, enggak dirubah menjadi ya, tapi juga bukan hamzah. Anta fa'alta hadza bi alihatina, apakah engkau yang melakukan perbuatan semacam ini kepada Tuhan-Tuhan kita ya Ibrahim, wahai Ibrahim? Qal, Nabi Ibrahim berkata sakitan an fi'lihi, mendiamkan, menyembunyikan perbuatannya. Dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum, bal fa'alahu kabiruhum, yani hadza, yang melakukannya, bahkan yang melakukannya adalah patung yang paling gede ini. Fas'aluhum, tanya aja kalian padanya, an fa'ilihi, tentang pelakunya, in kanu yantiqun, jika mereka bisa berbicara. Fihi, dalam ayat ini taqdimu jawab syarat, mengedepankan jawab syarat. Wa fi ma qablahu, dan yang sebelumnya ta'rid lahum,
adalah sindiran kepada mereka bi anna sanama al ma'lum ajzuhu, yang patung yang sudah diketahui lemahnya, anil fi'li dari perbuatan, enggak bisa berbuat, la yakun ilahan, tidak pantas menjadi Tuhan. Dan ini satu posisi ya, hanya Nabi Ibrahim itu merasa pernah berdosa kepada Allah karena bohong seumur hidup 3 kali. Ini seumur hidup 3 kali. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu peristiwa Padang Mahsyar itu kan dicari orang. Jadi mereka cari Adam, Nabi Adam ulur karena melanggar perintah larangan. Jadi mereka cari Nabi Nuh itu ulur karena merasa berdosa karena nggak sabar dalam berdakwah setelah 950 tahun. Jadi berdakwah hanya mendapatkan pengikut 80 orang. Jadi hanya mendapatkan pengikut 80 orang, diejek terus begitu, lalu ditantang azab. Tatkala Nabi Nuh ditantang azab oleh Allah Subhanahu, oleh kaumnya untuk mendatangkan azab, kalau kamu kakek ngomong Nuh, datangkan azab yang kamu janjikan. Nabi Nuh kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tazar alal kafirina dayyara, ya Allah jangan biarkan satupun manusia di muka bumi. Doa Nabi dengan doa kaya ngono dikabulkan oleh Allah, entek dunia. Ini Allah gulung dunia dengan banjir bandang. Tidak ada satupun makhluk yang selamat, semuanya mati kecuali yang di atas perahu. Maka ini sampeyan mustajab dakwah juntung kaya ngono. Hati-hati. Lebur dunia. Akhirnya Nabi Nuh nggak siap. Mereka datang Nabi Ibrahim pun nggak siap alasannya. Selama hidup aku pernah berdusta, berbohong 3 kali. Salah satunya adalah ini. Padahal dustanya Nabi Ibrahim di sini itu benar loh. Tapi Nabi Ibrahim sebagai orang yang sangat suci merasa dosa sekecil apapun itu dianggap sebagai dosa yang besar. Sebenarnya masalah besar dan kecilnya dosa itu kan berkaitan dengan hati. Ini uang itu, gambarannya itu kalau orang itu hatinya resik putih gitu, noda sekecil apapun itu terasa kotor. Tapi kalau hatinya wis kotor, noda sebesar apapun tidak efek. Dan itu yang perlu untuk kita itu sering-sering membersihkan hati. Nah, faraja'u ila anfusihim, setelah diomongin Nabi Ibrahim dengan omongan itu, maraja'u ila anfusihim bitafakkur, mereka merenungi pada diri mereka masing-masing itu merenung. Iya ya bener ya. Tapi dalam dirinya, kalau mereka mengatakan li anfusihim, mereka bergumam dengan dirinya sendiri, berpikir sendiri-sendiri. Innakum la antumul zalimun, sebenarnya kalian itu loh yang berbuat zalim. Mosok patung kok disembah. Ai bi ibadatikum man la yantik, dengan menyembah yang enggak bisa berbicara, patung yang enggak bisa berbicara. Tapi summa nuqisu minallah ala ru'usihim ruddu ila kufrihim, tapi mereka akhirnya tetap balik pada kufurnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan wallahi demi Allah laqad alimta ma haula'i yantikun, kamu tuh ngerti Ibrahim, mereka itu enggak iso ngomong. Aifa kaifa ta'muruna bi su'alihim, bagaimana engkau perintahkan kami untuk bertanya kepada mereka? Qal, Nabi Ibrahim membalikkan jawaban, afa ta'buduna min dunillah, apakah kalian itu menyembah kepada selain Allah, ay ghairahu, selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'a, sesuatu yang tidak bisa memberikan kalian manfaat, min rizkin wa ghairihi, baik berupa rizki maupun yang lainnya, wala yadurrukum, dan tidak bisa memberikan madarat, syai'an, kepada kalian sedikit pun, idza lam ta'budu, apabila kalian tidak mau menyembah kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim balikkan ngomong, mengatakan kalau memang kalian itu tahu kalau patung itu gak bisa ngomong, kenapa kok kalian sembah selain Allah? Kenapa kalian itu menyembah sesuatu yang gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi madarat? Uffin bikasril fa wa fathiha, uffin atau uffan, itu bikasril fa wa kasriha, uffin atau uffan, bermakna masdar, ay natinan wa kubhan. Jadi natinan itu sesuatu yang sangat jelek, kubhan itu jelek. Itu ungkapan bahasa Arab untuk mengungkapkan isi hati kalau melihat sesuatu yang jelek.
Dan uf itu ada dua arti. Ada uf ringan, yang itu dalam bahasa Al-Quran wala taqul lahuma uf. Ada uf yang berat. Uf ringan itu yang Anda katakan ya dalam firman Allah wala taqul lahuma uf. Uf itu kalimat yang lembut tapi membuat jengkelnya orang tua, gelakne wong tua. Itu uf. Entah dengan bahasa apalah, pokoknya bahasanya itu santun, lembut tapi membuat orang tua jengkel. Itu uf. Lah uf yang ada di sini itu benar-benar kalimat ini jelek. Kan semua negeri itu ya, semua bahasa itu punya ungkapan. Ini punya ungkapan. Yang itu gono arti ini, tapi lumrahe wong itu nek kapan seneng ini spontan ngomong ngono, nek kapan kaget spontan ngomong ngono, nek kapan ini jelek spontan ini ngomong semacam itu. Lah di negeri kita apa ya uf itu orang bahasa ini di bahasanya orang-orang baik itu orang ini bahasanya orang-orang jelek wake. Ini bahasanya lambi-lambi elek kan wake istilah-istilah. Jadi wong ati ini kayak jengkel metu kalimat apa teko mulute lah itu mana uf. Tapi bedanya antara negeri kita dengan negeri mereka, negeri kita itu ungkapan itu hanya diungkapkan oleh orang-orang yang ini madhab lambi elek, cangkem elek. Kalau di negeri mereka itu kalimat-kalimat semacam itu dikeluarkan oleh siapapun, sampai pun Nabi. Nabi sering mengatakan, anak kan dalam apa itu Sahih Bukhari itu beberapa kali anak kan terjemahkan. Diterjemahkan itu elek loh. Itu gak pantes ngono ya. Di negeri kita ya, Wan, itu sekelas wong elek gak sopan ngomong ngono. Tapi di negeri Arab itu yani disampaikan sekelas Abu Bakar pernah mengatakan itu. Makanya gak usah diterjemahno. Terjemahno kita dicontoh. Oh, mana tadi? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu ngapain kalian itu menyembah selain Allah? Afala ta'qilun? Tidak kalian berpikir anna hadhil asnam, bahwasanya patung-patung ini la tastahiqul ibadah, tidak berhak diibadai, wala taslulaha, dan tidak layak untuk diibadai. Wa inna ma yastahiqquha Allah taala, yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka jadi mengatakan, jadi ya orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat itu kalau skala dialog maine okol iku ket biyen wis ngono, gak kaget ya. Jadi ket biyen ya. Kalah dialog langsung hariku bakarlah dia ngono. Sekaya koyo ngono ket biyen wis ngono. Makane gak kaget ya kon. Sejarah itu mengulang hari-harinya. Pelakunya beda, yani ceritanya beda tapi hakikatnya sama. Yani hakikatnya itu sama. Ciri khas orang yang baik adalah orang yang jadi siap untuk diskusi. Siap jadi untuk diskusi. Karena dia cari kebenaran ya, Wan. Maka diskusi itu kan cari kebenaran. Kebenaran itu bisa datang dari dia, bisa datang dari lawan bicara. Jadi bisa datang dari ini lawan bicara. Dan kalau orang itu diskusi niatnya cari kebenaran, itu nggak akan pernah marah. Kenapa? Ya karena kan dia tidak mau mempertahankan pendapatnya. Dia menginginkan untuk mendapatkan ini kebenaran. Ini salah satu di antara sebab Imam Syafi'i itu diterima oleh semua kalangan. Itu diterima oleh ini semua kalangan. Salah satunya tatkala beliau ditanya, kenapa kok engkau itu diterima oleh semua kalangan? Beliau itu mengatakan diterima oleh kawan dan lawan gitu maksudnya. Maka beliau itu mengatakan, karena tidaklah aku berdebat kecuali aku menginginkan kebenaran itu muncul dari mulut lawan debatku. Itu kan hatinya itu bersih. Syekh Ibnu Baz rahimahullah tatkala beliau ditanya oleh orang-orang, ya Syekh, kenapa kok semua orang itu hormat sama jenengan? Semua orang, tak terkecuali orang-orang ahli bidah. Itu sangat hormat pada, yani kalau bertemu dengan Syekh Ibnu Baz beliau itu, yani sangat hormat kepada beliau. Jadi maka beliau itu mengatakan, karena saya tidak pernah merasa punya jengkel kepada siapapun orang di hadapanku, saya hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya. Jadi semacam itu. Tapi gayanya orang-orang yang jelek kayak zaman dulu, kalah dialog itu kan untuk mempertahankan pendapatnya. Nanti kalah, mainnya
mainnya otot, mainnya okol. Kalau mereka mengatakan harriku, bakarlah dia, Ibrahim, maksudnya Ibrahim. Wis bakarai. Wansuru alihatakum, bantulah, kau bantulah. Jadi belalah Tuhan-Tuhan kalian bitahrikihi, dengan membakar Ibrahim. In kuntum fa'ilina nusrataha, jika kalian ingin mengerjakan, ingin melakukan tindakan untuk menolong, membela Tuhan-Tuhan kalian. Fajama'u lahul hatabal katsir, akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Wa adramun nara fi jami'ihi, mereka menyalakan api pada semua kayu itu. Wa ausaku Ibrahim, dan mereka mengikat Nabi Ibrahim. Wa ja'aluhu fi manjanik, dan mereka menjadikan Ibrahim itu di manjanik. Manjanik itu alat perang pada zaman dahulu. Jadi alat perang pada zaman dahulu untuk menghantam benteng lawan. Jadi apa itu bentuknya? Bentuknya kayak tapel, tapi kawudi. Tapel besar gitu, terus diikat pakai karet. Zaman itu berarti sono karet. Jadi terus di tengah itu diisi watu kawudi, ditarik wong 10-20 orang. Ditarik itu sekuat tenaga, 10-20 orang ditarik, terus mereka 1, 2, 3 dilepas. Waktu itu melesat jauh gitu menghantam benteng lawan. Biasanya itu digunakan untuk menghancurkan dinding benteng. Jadi cara itu namanya manjanik. Saiki ono ya rudal. Saiki ono ya rudal ya. Tembak sing gede ku jenenge apa? Sebelah itu rudal. Nah, merim. Nah, itu manjanik. Nabi Ibrahim diletakkan di situ. Kenapa? Kalau dilemparkan dari tempat yang dekat, mereka nggak siap, nggak kuat karena panasnya. Dari tempat yang jauh ditaruh di manjanik itu dilempar. Wa ja'aluhu fi manjanik. Jadi mereka menjadikan Ibrahim itu di manjanik. Nah, waramahu finnar, mereka melemparkan Ibrahim itu ke dalam api. Qala ta'ala, Allah kemudian mewahyukan, memerintahkan kepada api, kulna, kami katakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini kuni bardan wa salama, jadikanlah, jadilah kamu itu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Ini model doa yang perlu ditiru ya kawan. Kalau doa apa-apa itu jangan lupakan keberkahan, keselamatan. Ya Allah, kula nyuwun anak. Ojo ngono. Ini Allah kabulkan anak terus wakal tambah loro kabeh. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Jangan gitu. Monggo ya kawan. Tapi rizki yang barokah. Jadi kayak duit wakil itu gawe narkoba karo ane sampean tambah loro kabeh. Gawe opo. Jadi semua doanya Rasulullah SAW yang berbau dunia itu mesti ujungnya keberkahan. Ujungnya itu keberkahan. Doanya Rasulullah pada Anas, doanya Rasulullah pada siapapun itu, doakan kebaikan dunia ya. Itu kan ujung-ujungnya keberkahan. Ujungnya itu adalah keberkahan. Minta ilmu manfaat. Karena punya ilmu wakil tapi gak manfaat, gak karu-karuan tambahan. Menjauhkan dari itu ya, karena uang itu ya kawan, nek podo-podo jahat lu api dadi wong bodoh jahat timbang dadi wong pinter jahat. Ini podo-podo apa ya, podo-podo maling, jadi maling bodoh timbang maling pinter itu lu api maling bodoh, maling bodoh paling nyolong ayam, maling pinter sekakar karuan. Taib. Kuni bardan, jadilah engkau itu dingin. Kata para ulama kita dalam ayat ya, seandainya Allah itu hanya mengatakan kuni bardan ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin. Nabi Ibrahim itu paling mati, kedinginan. Mati dalam api kedinginan. Jadi karena bardan dingin, gitu ya. Tapi Allah mengatakan bardan wasalaman, dingin dan selamat untuk Ibrahim. Falam tahrik minhu ghairu saqihi, api itu enggak membakar Ibrahim kecuali ikatnya kebakar, yang lainnya enggak. Wa dhahabat hararatuha, panasnya api itu hilang. Wa baqiyat idha'atuha, cahaya api tetap ada. Cahaya api itu tetap berkobar
tapi terasa dingin. Wa biqaulihi, dan dengan firman Allah, wa salaman, dan selamat gitu ya. Ai salima, yani salima minal mauti bibardiha. Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena dinginnya. Jadi karena dinginnya. Doa ya, doa apa? Ya doa-doa semacam itu. Jadi caranya Allah mengajarkan kepada kita doa, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa itu ini semacam semacam itu. Jadi ya tungakno anu kerja lancar. Sampai di situ. Kerja lancar itu monggo ya doa. Tapi aja sampai di situ. Kerja lancar oleh duite, akeh duite terus gak barokah, tambah loro kabeh. Jadi loro kabeh. Masalah orang itu cara berpikirnya itu tidak mengikat apapun dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yani mencari apa ya, minta dunia itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau doakan kadang-kadang doakan dunia. Tapi kalau berdoa untuk dirinya sendiri, Allah itu Rasulullah tidak pernah meminta dunia. Karena kelas beliau itu kekuatan imannya nggak butuh dunia. Yang diminta oleh Rasulullah SAW itu kafaf. Yani Allahumma ja'al rizqa Muhammadin quta, qut dan kafaf. Yani kafaf itu apa ya? Ngepres pas gitu. Yang diminta oleh beliau. Tapi kono sing wani donga iki. Iki donga sing paling ditakuti. Yang diminta oleh Rasulullah SAW itu qut dan kafaf itu satu level. Yani hidup itu dunianya hanya sekedar pas. Hanya ini sekedar pas. Sampai kekurangan itu pun abot ya. Urip sampai kekurangan itu pun abot. Tidak semua orang siap. Bisa jadi malah bisa menghancurkan keimanan. Tapi hidup berlebih itu juga mudarat bagi sebagian orang. Makanya yang diminta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah itu. Tapi minta rezeki yang luas juga nggak salah. Juga nggak salah. Dan itu lu senengi Jadi doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Doanya Rasulullah itu rizqan thayyiban. Doa yang rizqan wasi'an itu kan doanya Abdullah bin Abbas. Ini doanya Rasulullah itu kan rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik. Tapi doa yang rizqan wasi'an itu doanya siapa? Doanya Abdullah bin Abbas tuh. Ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da. Itu kan doanya Abdullah bin Abbas. Itu yang sama doa. Ini doa rezeki yang luas. Tapi terusannya adalah ini yang semacam itu. Nah, wa aradu bihi kaida, mereka menginginkan kaida, tipu daya. Ini untuk Ibrahim, wa huwa tahrik, yaitu dibakar. Faja'alnahumul akhsarin, kami jadikan mereka yang merugi fi muradihim, dalam keinginan mereka. Keinginan mereka. Nah, ini cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan bagaimana beliau itu berdakwah kepada kaumnya lalu mengalami peristiwa ini. Dalam umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu cerita, meskipun sanadnya maqal, sanadnya dipertanyakan oleh sebagian para ulama, adalah Abu Ayyub Sakhtiyani. Itu juga pernah dibakar dan gak mempan gitu ya. Tatkala Abu Ayyub Sakhtiyani bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang tabi'in, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arani fi ummati Muhammadin misla Ibrahim. Yani segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepadaku orang di kalangan umat Islam ini koyok Nabi Ibrahim. Itu seingat anak peristiwa ulama yang pernah dibakar kemudian nggak apa-apa. Ini adalah Abu Ayyub As-Sakhtiyani gitu ya. Tapi kalau ceritanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu nggak sampai dibakar, tapi beliau pernah nantang masuk ke dalam labis. Bagaimana cerita beliau dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Itu beliau itu menghadapi seorang tokoh sufi itu sewakti mandraguna. Ini seorang tokoh sufi yang sakti mandraguna. Dia itu selalu pamer kesaktiannya. Salah satu adalah di papar itu
nggak mempan. Dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang wali, buktinya adalah dibakar, nggak mempan. Maka yang tatkala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendustakan dan dia itu minta kepada raja untuk mengadakan sayembara, siapa di antara mereka yang benar. Minta kepada sang raja untuk mengumpulkan semua rakyat Damaskus tatkala itu. Lalu dibuat api yang sangat besar. Lalu beliau mengatakan, saya dan dia berdua akan masuk ke dalam api. Siapa di antara kita yang mati, maka dia yang pendusta. Padahal Imam Ibnu Taimiyah juga gak terima kebal ya. Yakin aja ya, Wan. Tapi ini sampean gak yakin, ojo nekat koyo ngono, mati tenanan. Gak semua orang siap ya, Wan, dengan kondisi keimanan. Jadi cerita-cerita semacam itu, cerita-cerita pada kekuatan iman yang tidak bisa ditiru. Ini tergantung kekuatan iman. Kayak cerita Silah yang sholat tengah-tengah sholat didatangi harimau. Itu nih sampean aku barang Melayu. Saya Walina itu Melayu. Tapi ini beliau kan muanteng gitu ya, tenang gitu. Selesai sholat beliau itu ngomong, Mas, dia sampai diperintahkan Allah makan aku, makan aja. Kalau tidak, pergi. Aku mau sholat kok. Pergi. Pergi. Ini sampai beliau. Ngomong apa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau setelah rakyat kumpul, api sudah menyala, Al-Imam Ibnu Taimiyah ngomong sama sang raja, wahai Paduka, sebelum kami masuk berdua, tolong guyur kami dengan air hangat yang dicampur air dan dicampur garam dan cuka. Yang satunya ini tawahud gitu ya, nggak mau. Akhirnya terbongkar bahwasanya dia itu pendusta. Tatkala Ibnu Taimiyah ditanya oleh raja itu, tatkala itu, kenapa engkau memerintahkan itu, meminta itu? Karena dia pendusta, wahai baginda. Dia itu selama ini pamer gak mempan dibakar api, karena sebelum atraksi itu seluruh jasadnya sudah dilumuri minyak kodok atau minyak apa gitu, lupa ceritanya. Pokoknya minyak. Dan minyak itu mampu menahan api. Ini mampu untuk menahan api. Dan minyak itu bisa luntur kalau diguyur dengan air hangat campur garam dan juga. Makanya dia nggak mau. Makanya dia itu tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita tutup dulu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama kita itu bukan doktrin. Agama kita itu dibangun di atas maslahat mafsadah. Jadi semua syariat itu ada kebaikannya. Semua larangan itu ada keburukannya. Hanya ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Yang kita tahu, alhamdulillah. Yang kita nggak tahu, maka sami'na wa ata'na. Jadi sami'na wa ata'na itu bukan doktrin. Elek, apik, pokok ingun. Sami'na wa ata'na itu karena kita merasa akal kita terlalu sempit, terlalu kecil untuk bisa mengungkap rahasia takdir, rahasia ilahi. Jadi akhirnya kita harus taat terhadap semua perintah Allah, tapi kita yakin itu ada masalahnya. Ini ada doktrin itu kan pokoknya sampean ngerti gak ngerti, percaya gak percaya, yakin gak yakin, yakin. Allah. Yang sebelumnya langit dan bumi itu satu, kemudian dipecah atau berpecah. Itu benar kan? Itu masuk teori Big Bang itu benar. Ada yang mengatakan begitu. Iya, sebagian kalangan membawa ayat itu kepada teori Big Bang. Benar. Bisa benar, bisa enggak. Sebagian dari Big Bang itu bisa jadi benar. Tapi hanya yang di Big Bang itu satu teori. Alam ini berawal dari sesuatu yang kecil. Satu yang kecil itu kemudian membesar dan meledak. Meledak itulah yang akhirnya jadi planet, jadi langit, jadi ini. Lahir dari ayat itu nggak begitu.
Zahir dari ayat itu Allah menciptakan langit dan bumi itu langsung. Wujudnya dulu itu satu, terus dipecah. Wujudnya dulu itu satu. Jadi Big Bang itu adalah pecahan dari teori Darwin. Ini yang mengatakan bahwasanya alam semesta itu tanpa pencipta, berawal dari sesuatu yang kecil, yang satu, kemudian dia membesar dalam jutaan miliaran tahun, kemudian nanti meledak. Ini kemudian meledak. Di titik bahwasanya dulunya menyatu kemudian pecah, itu benar. Di titik itu. Ya Allah.